item-item grup besar tadi kan ada di bawah-bawahnya begitu ya. Nah, itu kita sebut dengan work breakdown structure begitu ya. Dari sisi apa, pembuatan WBS juga ada hubungan juga dengan pembuatan di RAB-nya kan. Di biasanya mengikuti itu juga gitu ya. Dari ada anggaran dia di sebelah item kegiatan dan durasi kegiatan gitu di setiap item-item WBS tadi gitu. Nah, jadi kita kalau pertama-tama dalam setiap kegiatan untuk bikin scheduling itu juga kita harus bikin WBS-nya gitu ya. Nah, di dalam WBS itu ada dua aturan lah ya yang harus kita penuhi dalam eh, apa, memenuhi eh, apa, syarat menjadi WBS gitu ya. Nah, syarat utama itu kita sebut dengan 100% rule gitu ya. Yang kedua itu deliverable kan gitu. Nah, 100% rule itu eh, dia harus memenuhi keseluruhan persentase semua kegiatan itu menjadi 100% gitu ya. Agar memudahkan kita dalam membuat perhitungan kumulatif nantinya gitu ya, baik untuk perencanaan pembuatan UKS, untuk perencanaan perhitungan lain juga kita memudahkan kita. Jadi persentasenya mesti 100%, kalau disebut dengan 100% rule gitu. Nah, ini cuma sekedar ilustrasi aja kalau apa 100% rule seperti apa gitu ya. Misalnya contoh yang WBS level 1 kita misalnya contoh sepeda gitu ya. Sepeda tuh total tuh 100%. Kemudian dia ada WBS level 2, kemudian dia apa, terdiri dari apa, ada frame-nya gitu ya, ada bannya dan lain-lah gitu ya. Nah, itu total menjadi 100%. Nah, persentase atau pembobotannya itu kan kita bikin bobot sendiri kan untuk item pekerjaan itu. Seperti itu. Kemudian totalnya menjadi 100 kan. Nah, kalau pecahannya WBS level 3 bisa pecahan dari frame-nya misalnya kan ada 1, 2, 3 dan semacam itu di sini juga kalau kita pecahkan gitu ya, total juga menjadi 100% begitu ya nantinya. Nah itu eh, untuk apa WBS ya dengan skenario syarat 100% rule begitu ya. Itu. Nah, sebenarnya ada kondisi kedua yang disebut dengan deliverable gitu ya. Eh, Deliverable itu maksudnya apa, sesuai untuk dikerjakan gitu, mudah untuk dilakukan gitu ya. Nah itu istilahnya deliverable gitu. Jadi ini saya kasih contoh dulu ya, biar memudahkan. Saya contohnya kita ke 100% rule dulu ya. Tadi kan 100% rule tadi contoh ininya udah ada nih kayak sepeda, totalnya jadi harus 100% begitu ya. Nah, item kegiatannya eh, persentase 100%. Ada juga untuk item kegiatan yang apa bentuknya bisa seperti gini gitu ya. Nah, begini. Ini ada pekerjaan ya di building E, building A maksudnya gitu ya. Bangunan B, bangunan C, terus mechanical test gitu gitu.
Nah, ini kan ada pembagian WBS-nya kayak gini gitu ya. Ada struktur pekerjaan struktur bangunan A, electrical bangunan A, mechanical bangunan A, kemudian ada arsitektural kan gitu ya, finishing bangunan A misalnya gitu ya. Ini bangunan B, pekerjaan struktur bangunan B, electrical part of the building B, mechanical part of the building B, architecture and finishing of the building B kan gitu. Kemudian ada building C, structure of building C, electric part of the building C, dan seterusnya. Sampai mechanical test. Mechanical test building A, B, and C. Itu kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, is this compatible with the 100% rule atau tidak gitu. Nah, ini tadi definisi 100% itu mesti satu kesatuan ya, 100% gitu. Kalau lihat dari item-item pekerjaan ini, WBS-nya sudah memenuhi syarat 100% rule atau tidak? Nah, ini pertanyaan sih. Kira-kira menurut rekan semua ya. Ada yang bisa membantu nggak? Jawab. Infawati Apa? Apa? bisa menjawab. Ya, silakan. Mungkin kalau dari segi breakdown-nya udah bisa dikatakan benar Pak, karena udah dibagi-bagi menjadi bagian tertentu. Cuman kalau untuk menentukan udah 100% atau belumnya, itu kurang persentasenya. Suaranya nggak putus-putus di tempat saya sih. Gimana tadi sih? Bilang? Kalau Pak masih putus-putus, Ah, ini oke, udah oke, jelas. mungkin kalau dari segi breakdown-nya udah sesuai Pak, karena kan sudah dibagi menjadi ke bagian-bagian tertentu. Cuman di sini masih kurang persentasenya Pak. Jadi kita belum bisa menentukan apakah sudah bisa dikatakan 100% rule apa belum. Oke, nggak ada angka persentasenya. Tapi dari urutan pekerjaannya, jenis pekerjaannya gitu. Kalau dari pekerjaannya itu bisa dilihat sebetulnya. Cuma deh perhatiin baik-baik. Apa salah juga nggak apa-apa. Pak, Ya. ini maksudnya building A 100, building B 100, building C 100 begitu ya, Pak? Hmm. Hmm. Tapi dari pekerjaan-pekerjaan itu, apa yang tidak memenuhi 100% gitu dari kegiatan yang ada di dalamnya gitu. Maksudnya nggak logik juga gitu dia ada di situ gitu. Sehingga dia nggak memenuhi 100% gitu. Belum ada mobilisasinya, Pak, sama persiapannya. Mobilisasi kan cerita yang berbeda ya. Maksudnya di item kegiatan ini kan ada eh, WBS level satunya. Contoh yang tadi kan ada WBS level 1, level 2. Ini kan level 2 yang ini. Nah, jadi pekerjaan level satunya Level 1-nya belum ada, Pak. kenapa? Level berapa? WP-nya belum ada. Tadi yang ditunjukkan itu hanya level 2, level 3-nya saja. Jadi untuk 100% kan kita perlu tahu level 1 dulu, Pak. Biar bisa dikumulatifkan. Terus Udah putus-putus ya. Tempat saya putus-putus ya. Mungkin sinyal tempat saya kali ya yang agak putus-putus. Mungkin. Ini ya. Tadi yang saya tangkap levelnya ya, belum ya? Gitu ya maksudnya ya. satunya belum ada. Agak kurang tepat sih sebenarnya. Pak, maksudnya mungkin ini kurang detail mungkin Pak maksudnya Pak. Jadi belum sampai deliverable. Maksudnya apa Pak begitu Pak? Beda lagi. Devel nanti ada contohnya.
contoh yang 100% rule memenuhi atau tidak? Nanti misal memenuhi kenapa, nggak memenuhi kenapa. Kalau dilihat, perhatikan benar-benar kerjaannya. Bangunan A, pekerjaannya bikin struktur bangunan A. Terus ada electrical, terus ini ada mechanical. Bangunan B, bikin struktur bangunan B, terus electrical, terus mechanical, terus architecture, finishing gitu ya. Terus pekerjaan C ada struktur bangunan C, electrical, mechanical, step finishing bangunan C kan gitu. Terus ada mechanical. Ya. Eskom electricalnya belum ada, Pak. Gimana? Eskom electricalnya belum ada. Electricalnya belum ada. Ya, yang tes commissioning electrical belum ada nih, Pak. Oh iya memang belum ada. Tapi itu kan beda beda bagian. Maksudnya cuma ini aja yang di sini nih. Ini ada satu. Ini sebetulnya WPF level 1-nya Pak yang belum ada. level satu-satunya. Ya boleh lah. Level satunya mungkin gitu ya. Itu salah satunya boleh. Apalagi kira-kira. Presentasenya oke tadi belum ada bobot boleh juga lah. Pak, apa mungkin yang mechanical testnya itu di masing-masing dibagi ke building A, maksudnya di bagian mechanical testnya building A gitu. Item Iya, mechanical testnya jangan dipisah sendiri, maksudnya begitu mungkin Pak. betul begitu maksudnya. Jadi pekerjaan mechanical ya mechanical semua sehingga kita harus bisa ngetes jadi 100% gitu. Benar tuh. Siapa yang jawab tadi? Mas Aldo ya? Iya Pak. Oh ya benar tuh Mas Aldo, gitu maksudnya. Jadi mechanical test-nya A, B, C tadi kan gitu ya. Nah, ini kan ya mechanical test, bukan gitu ya. Nah, itu satu kesatuan gitu yang sama gitu kan. Jadi dia bisa ngitung jadi 100% gitu ya. Tuh. Kalau banyak item yang dia kalau bikin struktur bangunan A, oke, liter A bisa ngitung. Mechanical building, oh ya benar juga bisa kan gitu ya. Arsitek bisa kayak gitu ya. Nah, itu jadi satu kesatuan satu itu kita hitung 100%. Tapi kalau yang deliverable, contohnya kayak gini nih, misalnya deliverable itu misalnya kayak gini ya. Misalnya contohnya gini. Nah, misalnya gini. Terus kita lihat ya, ada alternatif 1, alternatif 2. Deliverable itu intinya bisa dilakukan gitu, mudah untuk dilakukan. Yang alternatif 1 itu dia ada zona 1, zona 2, terus ada pekerjaan nih, reinforce bar nih, penulangan ya. Penulangan besi gitu di zona 1, kemudian prepare form box, itu kayak casting gitu, cetakan. Zona 1 itu ini pengecoran for konkret zona 1. Nah, zona 2 itu pembesian itu ya, pembesian di zona 2, kemudian form box zona 2, pengecoran. Nah, yang kedua ini pekerjaannya pembesian, nanti pembesian di zona 1, pembesian zona 2. Jadi nyiapin form box nih, form box zona 1, zona 2, ngecor zona 1, ngecor zona 2. Nah, kira-kira dari dua alternatif ini, mana yang deliverable? Satu. Satu. Ada yang jawab lain selain satu? Kenapa satu? Ismi, Ratu Putri jawab apa? Ada jawaban yang lain? Dua. Kenapa dua? Kenapa satu? Ya, satu kesatuan Pak, dua satu jenis pekerjaan.
Mas Adam jawabnya 1 atau 2? 2, Pak. 2. Kenapa 2? Itu dibaginya per pekerjaan, Pak. Dibaginya Per pekerjaan. 2 ya? Oke. Kalau yang tadi, yang 1? Itu yang satu itu untuk satu zone langsung satu sekuen pekerjaan langsung lengkap Pak itu. Jadi ada pembersihan, listrik sama zone. Ya. Kira-kira kalau kita lihat 2 nih, mana yang memudahkan, yang membuat pekerjaan itu jadi lebih smooth, deliverable, mudah dikerjakan? Apakah berdasarkan zona atau berdasarkan pekerjaan? Berdasarkan pekerjaan, Pak. Ada 2 zona? Per zona, Pak. Dulu Hamin seminggu apa? Iya, jadi kalau lebih deliverable sebenarnya per zona ya. Gitu sebetulnya. Kita bikin 2 tower. 2 tower misalnya, pekerjaannya sama tuh. Pekerjaan juga sama. Apa kita ngitung progresnya nanti berdasarkan pekerjaan tower itu masing-masing atau per tower? Per tower, Pak. Tower, betul. Tower, maka sama. Jadi kita bisa ngitung progres masing-masing tower gitu. Nggak bisa dari pekerjaan yang sama tapi zona yang berbeda, agak sulit sih. Bisa tapi sulit. Jadi kurang deliverable gitu. Tuh. Contohnya kayak gitulah. Jadi harus bisa membedakan mana yang deliverable, mana yang tadi 100% rule gitu. Nah, yang kayak tadi contoh tadi mechanical test itu kan sebetulnya kan bagian dari pekerjaannya gedung gitu, maksudnya pekerjaannya bangunan A, harusnya mechanical test tuh dia kan berada di pekerjaan di building A kan gitu ya. Jadi dimasuk ke bangunan A aja, jadi jangan tersendiri si kegiatan itu gitu. Mechanical test building B ya masukkan pekerjaan mechanical test B. Jadi kita bisa ngitung 100% di bangunan A itu apa aja sehingga dia bisa mencapai 100% gitu. Gitu. C juga sama. C bisa 100% tuh ada mechanical test di sini. Jadi ini dihilangkan aja ya. Mechanical test ini gitu. Langsung ke sini. Jadi total jadi 100%, dia 100%, dia 100% gitu. 100%, kerjaannya dari komplit. Kalau kita ngitung progres bangunan A, sudah mencapai berapa banyak persentasenya, mechanical test-nya di sini, udah kita bisa ukur gitu. Kalau di sini sulit kita mengukurnya kayak gitu. Ya. Oke. Kayak gitu. Jadi kita clear ya untuk masalah 100% rule dengan deliverable, perbedaannya seperti itu. Gitu. Nanti di tugas juga, sebenarnya kalau tugas lebih mudah karena kan udah terbagi ya antara apa item pekerja itu udah di breakdown kan gitu ya. Jadi lanjut ya sebelum ke proses ADM nanti. Ini masih teori sedikit, nanti kita masuk ke aerodiagram. Ini masih ininya. Jadi sebetulnya proses untuk WBS kan dia sekuen dari pekerjaan. Kalau ini gambarnya kelapa, kenapa kelapa itu tadi maksudnya proses untuk ngambil kelapa itu apa dulu. Jadi kita ngelihat dulu mana kelapa pohonnya kan gitu ya, mana yang mau diambil kan gitu. Kemudian nanti apa yang kita lakukan, kita persiapkan alatnya, pada kita manjat, kita jatuhkan buahnya dan semacam. Itu ada tahap-tahapannya. Sama seperti proyek juga seperti itu. Nah, item-item pekerjaan itu yang kita bagi-bagi gitu. Maksudnya gitu, pada gambar kelapa di sini. Oke, nanti di setiap WBS itu ada
durasi pekerjaan ya, dan juga biaya yang kita mesti taruh di situ, dan juga kita akan buat menjadi 100% kan gitu ya. Nah, di dalam WebEx juga kita bisa masukkan juga item-item lain ya, sebagai apa seperti nanti siapa yang in charge, ataupun nanti di situ SDM-nya siapa yang melakukan, responsible-nya siapa, itu bisa di situ gitu ya. Nah, itu bagian dari controlling juga nanti di WebEx itu untuk apa, monitoring pekerjaan gitu ya. Lebih memudahkan. Nah, tadi kita udah diskusi terkait deliverable, itu udah selesai. Untuk perhitungan budget juga sama, karena udah 100%, kita ngitung ke 100% mudah. Nah, hitungan pengukuran budget juga nanti dihitung total, jumlah total, kemudian dibobot ke persentase biaya yang kita masing-masing dari WBS yang udah kita buat gitu ya. Misalnya totalnya itu ada 10 pekerjaan, masing-masing 10 misalnya gitu ya. Jadi 10 dikali 10 kan 100. Berarti masing-masing item pekerjaan tadi 10/100 gitu ya, atau 0,1%, kayak gitu lah, contoh. Mudahnya lah kayak gitu ya. Nah, di dalam nanti perencanaan tuh ada sequence atau urutan gitu, atau nanti interdependencies gitu ya, yang mana kegiatan mana yang akan mulai dulu dan akan selesai dulu begitu. Nah, itu juga nanti berpengaruh dalam scheduling di WBS kita gitu ya. Nanti kita coba kan ya. Jadi kurang lebih hierarkinya begini. Nanti ada operation level, active level, terus pengecetas ke sub project level. Jadi pembagian pekerjaan di WBS level 1, 2, 3 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya seperti contoh begini, misalnya kita mau buat perumahan gitu ya, dengan dua area yang berbeda tapi pekerjaannya sama. Misal contoh gitu kan. Misalnya kita kan areanya zona A, zona B dan gitu ya. Nanti kita kegiatannya apa, misalnya apa. Nanti kita bikin misalnya kita mau buat monitoring per zona misalnya gitu kan. Begitu ya. Kurang lebih begitu. Kemudian kita sama ini juga ya, pembagian pekerjaan substruktur itu enggak ini di organisasi ya, untuk background structure ini perlu juga kadang ya untuk untuk bekerja nanti level-levelnya gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang buat ini gitu, bisa juga di dalam schedule-nya. Nah, kita mau coba masuk ke proses ADM ya. Nah, ini coba teori juga ya. Intinya planning and schedule ini dia digunakan untuk berbagai kegiatan lah ya, baik R&D atau project untuk engineering dan lain-lain. Intinya begitu. Teorinya, ini objektifnya begitu. Saya mau langsung ke ininya aja ya. Ini juga ya, masuk boleh saya sebenarnya. Kalau dalam penjadwalan tuh yang kita kenakan biasanya bar chart ya. Nah, jadi sebenarnya ada juga namanya linear balance method, ada matrix schedule. Kalau CPM ini kita pakai nanti di kuliah ini bar chart, berupa S sama critical path CPM ini ya. Ini dulu yang kita latihannya ya. Kalau bar chart itu sebetulnya dia lebih simpel sebetulnya, tapi agak
very cumbersome tuh masih agak kompleks gitu, agak ribet lah masalahnya. Kalau jumlahnya agak lebih banyak kan gitu ya. Tapi kalau pakai aplikasi nggak terlalu. Tapi kita sering menggunakan bar chart sebetulnya di project juga begitu. Dan memang ini lebih familiar lah. Nah, kurang lebih kita tahu bar chart-nya kayak gini. Nah, biasanya kita ada item yang rencana dan item aktual gitu ya. Nah, kalau kita rencana, misalnya kita kasih warna biru gitu ya, yang rencana. Nah, karena perencanaan itu kan biasanya ada yang sesuai jadwal, ada yang jarang lah gitu ya, sesuai jadwal. Bisa lebih cepat atau lebih lambat. Seringnya kadang lebih lambat kan gitu ya, ada yang geser-geser kan di jadwal gitu ya. Dan kemudian bagaimana pergeseran jadwal itu nggak ngubah waktu penyelesaian gitu. Itu sih yang jadi masalah biasanya gitu. Jadi antara durasi rencana dan durasi aktualnya yang mesti kita gandeng gitu ya, maksudnya kita monitor di rencana. Kalau kayak gini kan on schedule gitu ya. Kalau kayak gini kan dia terlambat nih, dikit kan gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini juga agak terlambat, gitu, terlambat. Nah, ini juga yang gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi ujungnya dia mestinya harusnya selesai sama. Nah, bar chart kurang lebih begitu. Kalau durasinya ini ada bisa pakai bulan, hari, minggu, dan segala macam. Ini tergantung durasi pekerjaan gitu ya. Ini yang contoh sederhananya kalau kita mulai tips A, B, C, D, E, F gitu, mulainya Oktober sampai gitu ya, contoh gitu lah ya. Nah, ini contoh kita membuat bar chart yang sederhana kurang lebih begitu. Kita mau inikan, nanti kita langsung mau buat ADM saja. Nah, nanti saya ini sedikit ya, kalau kegiatan Kurva S itu sebetulnya nanti kurang lebih kan contohnya begini. Kalau setelah kita bikin bar chart-nya, nanti Kurva S-nya kita bikin baik yang rencana ataupun yang aktual kan gitu ya. Kalau rencananya itu lebih cepat, biasanya dia di atas dari Kurva S rencana. Kalau dia ke bawah dari Kurva S rencana, berarti dia terlambat gitu. Kalau ini kan misalnya ya contoh ini rencananya yang biru begini gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian posisinya yang merah ini yang aktual nih. Nah, aktual ini kan dia berarti kan dia lebih cepat. Ini kan ceritanya kalau kita mau lihat ini progres gitu ya. Nah, ini progres yang Y, X ini cerita durasi waktu lah gitu ya. Ketika ada masuk bulan nih ya, bulan pertama begitu ya, harusnya progresnya sekian yang kecil, tapi progresnya lebih tinggi gitu. Nah, berarti ini cepat nih. Masuk bulan kedua biru segini, berarti dia bulan itu dia naik lebih cepat kan gitu. Bulan 3, oh dia sesuai rencana. Aktualnya jadi turun nih. Berarti dia progresnya mulai keterlambatan pada bulan ke-3 begitu ya. Jadi dia melakukan akselerasi kecepatan di bulan pertama hingga bulan ketiga, tapi dia menurun nih, delay pada bulan keempat, 5, 6 di sini kan gitu. Nah, jadi pas waktu 7 dia ngebut lagi nih ke 7, 8 dia ngebut nih di atas rencana nih. Kalau enggak ini enggak kekejar kan, sampai ke 100. Nah, ini proses di sini mungkin dia akan melakukan kecepatan. Nah, kecepatan ini bisa banyak cara kan. Ada dengan misalnya dengan overtime, bisa dengan penambahan pekerja, alat dan lain-lain kan di situ. Dan posisi di sini dia karena dia mengalami keterlambatan, dia sudah ketika udah mulai ke arah sini berarti si project manager udah mulai wanti-wanti nih, ada masalah apa nih. Minggu 4 sudah progresnya menurun dari rencana kan. Kan ketahuan nih pasti nih, turun nih. Berarti kita harus cek nih, ada apa nih masalahnya, apa kegiatan apa yang kita bulan.
cek bulan keempat kegiatannya apa nih, belum terselesaikan kan. Di sini ada pengerjaan nih, ada upgrade, install AutoGate, gitu ya. Nah ini yang terlambat ya. Masalahnya apa nih? Di sini 5, 6. Ya kalau kita berada di posisi sini yang aktual, berarti kita ngecek item pekerjaannya. Misalnya materialnya terlambat ataupun pengantarannya, misal logistik gitu ya, atau produksi material atau apalah gitu ya. Solusinya apa gitu supaya bisa akselerasi mengejar ketinggalan gitu. Maksudnya begitu. Jadi tujuan dari grup AS gitu. So grup AS itu bisa juga untuk biaya bisa juga. Jadi kita berdasarkan presentasi biaya pada bulan sekian udah keluar berapa bisa. Tapi kalau untuk orang project kan biasanya dapatnya durasi waktu kan. Banyak mahasiswa saya tuh yang buat skripsi pengecekan di proyek-proyek itu susah dapat biaya. Akhirnya ketika bikin skripsi dia konversi dari RAB-nya itu, RAB-nya dihitung lagi volume pekerjaan, hitung biaya, hitung dulu biayanya, terus cek di aktualnya berapa persen. Nah, asumsinya tuh persentase progres pekerjaan yang dikeluarkan. Nah, itu dikali dengan biayanya gitu. Misalnya biaya pekerjaan A itu bisa 100 gitu. Nah, pada minggu ke mana? 3 misalnya gitu, ya progresnya 30%. Berarti yang udah dikeluarkan biayanya tuh 30% dari 100, ya 30 gitu, dari biaya aktual. Sebetulnya untuk mengecek yang di proyek kan time, cost, and quality kan ya. Kalau waktu kita cek nih dengan kurva S begini. Kalau cost biaya juga bisa dengan kurva S juga. Selain pakai EVA nanti value analysis itu lebih kelihatan gitu. Nah, yang sulitnya ketika pembuatan skripsi atau pengecekan kajian lapangan itu mahasiswa tuh nggak dapat angka aktual karena sulit ya untuk dapat kadang rahasia perusahaan gitu. Jadi kita buat hitungan kembali gitu untuk ya, kadang begitu biaya yang sudah dikeluarkan pada bulan sekian kan kalau di project management pasti harus tahu keuangan ya. Banyak berapa nih untuk yang sudah dikeluarkan berapa, sisa berapa gitu. Nah itu kita hitung nanti sampai akhir project, end of the project itu cukup atau enggak gitu. Itu juga bisa kita hitung sebetulnya pakai value analysis gitu. Itu yang kedua untuk progres pekerjaan ya. Pencapaian progres 30% gitu ya. Kita bisa hitung progres yang kapan kita boleh klaim kan, klaim penagihan kan, ya, penagihan pekerjaan proyeknya gitu. Nah itu yang keperluan ini gitu ya. Nah, jadi ini penting banget sebenarnya menurut saya sih untuk ngitung Pak S itu. Nah ini saya langsung ke sini dulu. Nanti kita bicara banyak tentang grup AS ya. Kita lihat yang dasar. Kalau ini untuk matriks schedule, tapi kita jarang pakai ini. Kita pakai bar chart aja nggak apa-apa lebih. Nah, kita coba masuk ke critical path method ya. Sambil kita mau latihan juga, mudah-mudahan rekan-rekan ini sempat untuk coret-coret tas gitu, untuk mencoba-coba gitu, karena kalau yang reguler kan lebih mudah di kelas tuh kita cek satu-satu gitu ya. Karena kan ini manual ya. Manual, kalau ujiannya juga kan manual, tulis tangan gitu kan. Sebenarnya kalau di pekerjaan kalau banyak kan pakai software juga bisa. Jadi Microsoft Primavera tuh langsung jadi juga bisa deh. Detek CPM juga bisa. Cuma ya karena ini kita belajar manualnya, ya harus manual dulu gitu kan. Jadi di dalam membuat critical path itu, jadi critical path ini begini, kegiatan-kegiatan kritis ya.
Jadi dalam beberapa kegiatan-kegiatan proyek itu, mulai dari awal sampai akhir, ada kegiatan-kegiatan pekerjaan yang kritis gitu, yang nggak boleh terlambat gitu. Jadi dia durasinya memang ngepes-ngepes lah bahasa awalnya gitu ya. Ngepes dia kerja itu kalau dia terlambat, maka pekerjaan lain akan terlambat. Sehingga yang harus kita benar-benar concern banget, yang harus kita lihat banget adalah pekerjaan kritikal tadi. Karena waktunya itu sangat pas gitu, pas gitu. Jadi dia tidak boleh sama sekali terlambat. Ya. Tapi pekerjaannya banyak, bukan hanya satu. Karena dia berkaitan satu dengan lain, gara-gara ada namanya interdependencies tadi. Mereka ada pekerjaan yang bergantung pada pekerjaan lain gitu. Jadi pekerjaan A misalnya, pekerjaan A selesai, ada pekerjaan B gitu. Tapi pekerjaan B nggak bisa dilakukan kalau pekerjaan A-nya belum selesai gitu. Nah itu masalahnya. Jadi sehingga si karena ada ketergantungan, ada dependencies itu dia bergantung kan urutannya, sekuennya. Jadinya dia nggak ada float. Float tuh bahasa ininya waktu yang mengambang gitu, waktu senggang, waktu luang gitu ya. Jadi dia nggak ada waktu luang itu, waktu senggang sehingga dia urutan pekerjaannya tuh benar-benar fix banget gitu. Selok A, B dan terus C dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk dalam satu project itu akan bisa banyak critical part, ada berapa critical part. Jalur lintasan kritis lah gitu ya. Panggilnya jalur lintasan kritis eh, yang terjadi. Tapi kalau terjadi delay, bisa aja itu berubah kondisinya. Kondisi mananya yang jadi kritis gitu. Kalau delay terus kan kondisi ada yang udah dikerjakan, ada yang belum dikerjakan begitu ya. Terus durasinya juga berubah kan gitu. Pekerjaan. Jadi pekerjaan rencana tadinya 2 hari, oh sekarang berubah jadi 3 hari misalnya gitu ya. Ya, karena kekurangan material atau segala macam, soalnya nambah gitu. Nah itu juga jadinya berubah kan. Nah itu di aktualnya mungkin critical part-nya juga akan berubah. Jadi kalau kita buat project yang harus kita cari dulu ada critical part-nya, jalur lintasan kritisnya. Nah, cara untuk mencari lintasan kritisnya ada dua. Satu menggunakan aerodiagram method atau ADM yang ini, yang bawah ini. Ada lagi menggunakan PDM atau President Diagram Method. Nah, dua-duanya digunakan. Tapi kalau dalam aplikasi software, dia jatuhnya jadinya PDM, President Diagram Method. Tapi aerodiagram juga kita ini logicalnya nih pakai aerodiagram. Walaupun dalam di komputernya nanti aplikasi pakainya PDM gitu. Karena memang lebih mudah dibanding IDM gitu. Tapi ini karena kita belajar teorinya, jadi kita pelajari semua juga untuk logical aerodiagram. Gitu ya. Untuk ADM, aerodiagram, kita nggak usah ngeliat yang sebelah kanan nih, dari sebelah kiri aja. Kiri ini. Yang sebelah kiri ini, karena namanya aero atau panah, maka aktivitas pekerjaan dia ditandai dengan tanda panah. Gitu. Jadi pekerjaan misalnya tadi pekerjaan itu persiapan itu A misalnya gitu. Itu digambarkan dengan satu tanda panah yang namanya A. Nah, dalam setiap kegiatan ada waktu kan, kapan mulai dan kapan berakhir. Itu disebut dengan event atau kejadian, gitu ya. Kejadian awal, kejadian akhir. Kalau di dalam planning scheduling, kegiatan awal itu ada 2 waktu, akhir juga ada 2 waktu. Jadi kegiatan awal itu artinya waktu yang paling awal dia mulai atau dipanggil early start, ada juga dipanggil dengan waktu paling akhir dia mulai gitu. Misalnya gini,
saya mau berangkat pergi ke kampus misalnya, saya akan berangkat paling cepat pukul 6 misalnya gitu ya, paling cepat early start. Dipakai early start atau ES tadi, yang ini, maksudnya early start-nya pukul 6. Paling lambat saya berangkat pukul 6.30 misalnya gitu ya. Berarti late start-nya di 6.30 gitu. Nah, begitu juga misalnya early finish. Early finish itu paling awal selesai pekerjaannya kapan. Saya pulang dari kampus paling awal misalnya, paling awal pukul 4 misalnya gitu ya. Terus paling terakhir pulang pukul 5 misalnya contoh gitu ya. Nah, contoh begitulah. Jadi ada paling awal dan paling awal selesai, paling akhir selesai kapan. Kita dipanggil dengan early finish dan late finish seperti yang sebelah sini. Jadi begitu. Nah, item yang 1, 2 ini kode satu, ini 2 gitu ya. Tapi kegiatannya pekerjaan A. Pekerjaan A itu early start-nya ada, late start-nya juga ada, early finish-nya ada, late finish-nya juga ada. Itu penjelasan untuk aerodiagram lah, gitu ya. Ini yang ini. Tuh. Nah, kemudian problemnya biasanya di aerodiagram method ini kita ada menggunakan dummy. Nah, dummy ini sebetulnya dia itu bukan kegiatan, tapi dia semacam alat bantu lah ya untuk menghubungkan satu kegiatan dengan kegiatan lain, tapi dia tidak ada durasi gitu. Jadi menghubungkan aja antara satu kegiatan lain, satu dengan lain yang ada hubungan, tapi dia nggak ada durasi, begitu. Jadi misalnya kalau kita buatkan gambarkan ya, misalnya pekerjaan A, gitu ya, pekerjaan A tuh ini misalnya, ini satu pekerjaan nih, ya tadi A, dia ada awal dan akhir, early start, early finish, late start, late finish yang di bawahnya kan tadi. Terus ada pekerjaan B gitu ya, nah, pekerjaan B di situ gitu ya. Nah, terus ada pekerjaan C gitu kan, nyambung begitu, ini pekerjaan C di sini. Terus ada pekerjaan D misalnya gitu ya, di sini. Ada pekerjaan D misalnya gitu ya. Jadi, tapi D ini setelah A misalnya. Nanti ada pekerjaan misalnya B ke D ini ada D, E ya. Nah, E misalnya, E. Misalnya gitu ya. Tapi antara E ini dan D dan B ini ada hubungan, nanti ada dummy bisa begitu, ada hubungan juga bisa. Tapi dia sebagai penyambung aja, tapi nggak ada durasi. Kalau ini kan step-nya ada kegiatannya ada durasi A, ada 2 hari, misalnya 3 hari gitu. Kalau dummy itu bisa aja titik-titik begini gitu ya. Tapi dia nggak ada durasi gitu. Kalau ini kan C misalnya ada 4 hari, ini 5 hari misalnya. Tapi dummy itu nggak ada durasinya, gitu ya. Seperti itu. Dan ditandai dengan titik-titik gitu ya. Gitu. Nah, contohnya begitu. Kemudian nanti kita kasih contoh ya. Kalau contoh kegiatan yang begini, hubungan begini salah ya. Ini yang kayak gini contoh-contohnya satu, yang begini ya ini yang ini dummy nih kayak gini. Jadi bacanya gini. Kalau yang ini kan yang benar ya. Jadi A, ini D kan. Jadi A setelah A ada pekerjaan A, setelah pekerjaan A ada pekerjaan D gitu ya. Nah, ini pekerjaan ini ada pekerjaan A, ada pekerjaan B gitu. Jadi ini dia bisa kerja, bisa dimulai kalau pekerjaan A dan pekerjaan B-nya selesai gitu. Nah, gue bacanya gitu. Nah, if ini sama, pekerjaannya bisa dimulai kalau pekerjaan B dan pekerjaan C-nya tuh selesai gitu. Gitu. Kalau gini kan kita pengennya tuh misalnya E itu kan setelah A dan B gitu ya. Setelah A dan B. F itu setelah B dan C. Kayak gitu
F itu B dan C. Tapi kalau kita bikin begini, F tuh pengennya B dan C gitu, tapi kalau bacanya begini nggak bisa. Jadi ada A, ada B, ada C. Jadi F tuh ada A, ada B, ada C. Jadi ini masalah. F tuh harusnya ada B dan C aja gitu. Nah, perbedaannya gitu, maka kita butuh alat bantu yang sebenarnya dummy itu, gitu. Sehingga memudahkan pembacaan lah, ya. Kita coba ya contoh-contoh latihan lah, gitu ya. Ini nanti kita ini kan untuk critical path-nya nanti kita ngelihat ada early start, late start, nanti ada total float nanti ya. Yang berikutnya cara perhitungan. Float nanti bisa dihitung early start kurang early start, late finish kurang early finish gitu ya. Itu durasi kerjaan. Nah, ini ada cara menghitung untuk dapatkan lintasan kritis nantinya di arrow diagram method. Tadi kan kita ada early start, early finish ya. Yang C itu early finish. B itu early finish. Ini early start yang A, late finish-nya yang C gitu ya. Yang B itu early finish, yang D itu late finish. Nah, kalau ada dua kegiatan ini A, terus ini B, ini ada durasi di sini X, di sini Y gitu. Maka nanti ada pembacaan forward pass, maksud pembacaan ke depan, ada juga pembacaan ke belakang, dipanggil backward pass gitu ya. Nah, pembacaan ke depan tuh begini. A, ini kan A, nanti ada durasinya, kita mulainya misalnya 0 gitu ya. 0 bisa durasinya A itu X, A ditambah X sama dengan C gitu kan. Nah, C ditambah Y sama dengan E, yang ini sama. Ini ya. C itu sama dengan L tambah X. L tambah X sama dengan C. C tambah Y sama dengan E yang ini. Oke ya. Nah, kemudian kita hitung belakang E sama F. Ini E sama F. Berarti kita mundur nih. F kurang Y sama dengan D. Begitu. Yang ini D. F. Terus terusnya begitu. D kurang X sama dengan B. Nah, ini harus kembalinya juga kalau ini 0, maka baliknya juga harus 0. Itu dia. Kalau pembacaan ke depan, biasanya ada cabang begitu ya. Misalnya ada pembacaan tadi yang A, gitu ya. Terus ada begitu. Ini A, ini B. Di sini ada lagi misalnya contoh begini lah ya. Ada C gitu ya. Terus ini ada D, misal gitu. Ini ada E. Terus tiba-tiba kita mau gabungin satu nih. Misalnya gitu ya, ini ada jadi satu deh. Karena gitu ya. Coret dulu, coret. Begini gitu ya. Nah, begini. Ini ada D, E, F misalnya gitu ya. Nah, biasanya gabung ke sini nih. Nah, pembacaan ke depan, kita nanti mungkin angka yang dari D dan E ini, misalnya dari E itu angkanya jumlahnya jadi 10 misalnya. Yang D itu penjumlahan jadinya 9. Nah, yang kita ambil itu yang paling besar. Begitu, paling besar. Terus ini udah 10 ke sini kan. Ya ini akhirnya kan sama E sama F. Bisa mundur lagi kan. Ini kurang ini jadi sini. Mundur, 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 mundur. Ini mundur kan pecah begini kan. Nah, begitu ketemu di sini, ada lagi bedanya. Misal di sini ketemunya 3 yang di atas. Di sini ketemunya 2 dari C, yang B ketemu 3. Nah, yang kita ambil yang paling kecil. Jadi pembacaan mundur itu ambil paling kecil, pembacaan ke depan kita ambil yang paling besar gitu. Begitu ya. Mungkin bagi yang belum pernah mungkin agak membingungkan, tapi nanti kita coba pakai latihan. Nah, latihannya begini nih. Nah, ini mesti dicoba sih. Nggak bisa dilihatin sih. Itu problemnya juga nih. Jadi, kalau bacanya gini. Ini ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, sampai H. Kemudian dia ada kegiatan yang successor. Successor kegiatan yang setelah.
Setelah kegiatan A ada B, ada C gitu. Setelah durasinya 2 gitu. Ada kegiatan B, setelah B itu D, durasinya 3 gitu. C, E, dan seterusnya begitu ya. Nah, kita diminta untuk hitung total project duration. Total project duration itu dijumlahin semua di ujungnya nanti itu yang bulletin terakhir, kan dari panjang gitu, bulletin terakhir itu total project duration gitu ya. Kalau tadi tuh yang misalnya yang panjangnya di sini, ujung terakhir, nah total project duration tuh yang di sini. Di sini jatuhnya misal 35 hari, 35 bulan. Nah, itu di sini ujung, gitu. Ya, kita untuk mencari di ujungnya tadi, gitu. Kemudian kita harus menghitung float. Float itu perbedaan apa, ada jeda waktu gitu. Jeda waktu antara kegiatan satu dengan lainnya. Ini saya kasih contoh dulu ya, nanti silakan dicoba, kalau nggak dicoba agak bingung. Misalnya contohnya udah jadi nih. Nah, saya jadinya begini. Jadinya begini. Nah, dia mulai dari A ke B dan bla bla sampai ke sini. Ini total project duration begini. Nah, ini dapat lintasan kritisnya gini. Kenapa lintasan kritis? Karena ininya sama nih. 11 nih, 9. Nah, float-nya mana yang ini kan? 8 kurang 7, ini ada satu float nih antara E ini punya satu float. Tapi dia rumusnya juga ada, nanti kita bikin panggil dengan begini. Dia kita jabarkan seperti ini. Ini kan ada item note event-nya, jadi 1, 2, 1, 2, kegiatan 1, ini 2, begitu kan. 2, 3, ini 3, 5 kan gitu. Nah, jadi itu item ini nih event-nya. Dari 1 ke 2 apa? A, kita kan gitu. Durasinya 3, durasinya 2. Early start-nya 0, ini 0, 0, 0, 0. Ininya early finish 2, 2. Kan kita di sini, ini ada 2. Early start 2, early finish-nya 2. Nah, kalau yang kegiatan B, early late 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 start-nya 5, late finish-nya 5 kan gitu, kayak gitu. Masuk ke sini. Nah, ini 55, early start-nya late-nya 22 begitu. Nah, kita jajarin begini, nah nanti dia kita lihat nih, kalaupun nggak bisa ngitung yang ini, kalau cepatnya memang kita lihat ininya sama, ujungnya begini. Di sini sama, atas bawahnya sama. Itu yang kritikal biasanya begitu. Tapi kalau kita mau pastiin lagi, bisa juga kita pakai tabelnya juga. Kita harus bikin juga sih. Tabelnya itu nanti di sini 7, ya kan ini ada tabel ke-7 nih yang definis, kegiatan definis dikurang durasi, apa, definisinya terakhir selesai lah gitu ya. Terakhir selesainya kapan? Nah, terakhir selesainya tuh 7 misalnya kan, yang kolom ke-7. Kolom ke-7 ini terakhir selesai kapan? Dikurang durasinya, kemudian dikurang kapan awal mulainya gitu, early start-nya. Jadi 7 kurang 3 kurang 4, maksudnya kolomnya gitu ya. Jadi late finish dikurang durasi, dikurang apa, yang early start. Jadi mudahnya gini, ambil yang terakhir, late finish, ngapalinnya ya, nggak usah dihafal. Yang terakhir ini kita dapatkan late, ujungnya kan kita pasti ngurut tuh. Ada early start dulu, early start, habis itu early start, habis itu early finish, habis itu late finish kan gitu. Nah, untuk hitungnya yang late finish dikurang ke bawah belakang ini, durasinya dikurang ini, dikurang lagi yang ini kedua. Begitu sih paling. Dari yang ujung kurang yang durasinya, kurang lagi ke early start. Kalau filosofinya ya waktu mengambang atau waktu senggang itu kita cari dulu waktu yang paling panjang, dia selesai kapan. Jadi panjangnya begini, yang panjang. Nah, dikurang durasinya mana? Segini, gitu kan, dipotong gitu kan. Nah, dipotong lagi dengan early start-nya kapan? Early start-nya segini, ya, waktu senggangnya ada begini kan, ada jeda begitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita udah dapat itu, kita tandain tuh yang mana yang ada float, ada nggak ada float. Kalau ini kan ada float nih yang kegiatan C gitu ya. Ini ada, ini float, ini nggak ada kan gitu ya. Nah, berarti kita dapat nih kritikalnya sekitar A, B, D, F, H. Nah, gitu. Itu kita dapat yang kritis, maka kita gambar nanti di garis seperti ini. Itu
Kemudian nanti kita lihat yang, bar chart-nya, kita gambarkan. Yang kritis tuh kita buat misalnya, ini kan pakai minggu ya, bar 1 ke 2. Nah, kita gambar ke 1, 2, itu ini yang kritis tuh kan dia pasti nyambung begini. Nah, kalau di ujian tuh kadang langsung ketahuan, ini kritis, tiba-tiba mencong begini, tiba muncul ke sana, nggak mungkin. Jadi kalau kritis itu dia harus nyambung terus gitu. Gitu. Nah, kalau yang float, ini kan ada waktu jeda, kalau rencana boleh mau taruh di depan atau di belakang silakan aja gitu ya, di belakang, karena ini belajar. Tapi kalau proyek kan harus ditentukan mau di awal atau di akhir semacam kan gitu ya. Gitu, ini kan di akhir, ini di awal float-nya kan gitu. Ini mepet kerjaannya kan. Boleh aja sih tarik ke bawah gitu, jadi float-nya di depan, itu, eee, oke-oke aja gitu. Nah itu, contoh yang paling sederhana yang mungkin bisa kita buat latihan dulu sebelum ke soal yang lebih agak rumit gitu ya. Mungkin, karena ini ujiannya juga salah satunya itu gitu ya, mungkin perlu dicoba dulu kali ya, mungkin barang berapa menit ke depan gitu, nanti kita, diskusikan kira-kira apa yang menyulitkan gitu. Untuk penjelasannya kira-kira gimana? Agak terlalu cepat atau ada yang nggak mengerti, atau mau dicoba dulu? Coba dulu, Pak. Coba dulu aja ya, eee, mungkin beberapa menit ke depan ya, nanti kita diskusi gimana, bisa nggak sampai ke puncak gitu. Ini yang paling sederhana soalnya, soalnya nanti ke depan ada turunannya soalnya. Nanti di dalam bar chart itu nanti ada yang macam-macam sebenarnya gitu ya, ya, nanti ditambahin gitu. Nanti kegiatan ada biaya, ada macam lah. Oke, dicoba dulu kali ya? Betul, Pak. Oh boleh, kalau mau coba dulu, saya tunggu beberapa menit nanti kita diskusikan.